Di tanah Jawa yang kaya akan tradisi, terdapat sebuah ajaran spiritual kuno yang dikenal sebagai kejawen kapitayan. Ajaran ini mengakar kuat pada kearifan lokal, menyatukan harmoni alam dengan pencarian spiritual manusia. Untuk memahami lebih dalam, mari kita menyelami asal-usul, budaya, dan cara beribadat dalam kejawen kapitayan. Asal-usul kejawen kapitayan. Kapitayan berasal dari kata taya, yang berarti kosong atau tiada. Konsep ini tidak mengacu pada kehampaan semata, melainkan mengindikasikan keberadaan Tuhan yang tidak berbentuk, tidak terindra, namun maha hadir. Kapitayan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam ke Nusantara. Pada masa itu, masyarakat Jawa telah memiliki pemahaman spiritual tentang Sang Hyang Taya, Tuhan yang Maha Esa yang tak terikat oleh wujud fisik. Sebagai bentuk spiritualitas asli, kapitayan menjadi dasar kehidupan masyarakat Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran ini mulai beradaptasi dengan pengaruh dari agama-agama yang datang ke Jawa, menghasilkan perpaduan yang harmonis dalam kejawen. Budaya dan tradisi dalam kejawen kapitayan. Budaya kejawen kapitayan terwujud dalam berbagai ritual dan tradisi yang mencerminkan keselarasan dengan alam dan penghormatan kepada leluhur. Berikut adalah beberapa aspek budaya yang menonjol. Ritual sesaji. Memberikan sesaji kepada alam sebagai bentuk syukur kepada Sang Hyang Taya. Sesaji ini biasanya terdiri dari makanan, bunga, dan dupa yang diletakkan di tempat-tempat tertentu seperti pohon besar, sumber mata air, atau persimpangan jalan. Meditasi dan semedi, sebagai cara untuk menyatu dengan energi alam semesta dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Meditasi dilakukan di tempat sunyi, seperti gua atau puncak bukit, terutama pada malam hari. Pesta rakyat, seperti slametan atau selamatan, yang menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial sambil berdoa bersama. Penggunaan simbol. Simbol-simbol seperti gunungan, lingga, dan yoni mencerminkan filosofi kosmis tentang keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, serta manusia dengan alam. Cara beribadat dalam kejawen kapitayan. Dalam kapitayan, ibadah tidak dibatasi oleh ritual formal seperti dalam agama-agama besar. Esensi ibadatnya adalah menyelaraskan diri dengan alam semesta dan menjalani kehidupan yang penuh keutamaan. Berikut adalah cara beribadat yang khas. Sujud kepada Sang Hyang Taya. Sujud dilakukan dengan kepala menyentuh tanah, melambangkan kerendahan hati manusia di hadapan Sang Hyang Taya. Tempat sujud bisa di mana saja, tanpa memerlukan bangunan khusus seperti kuil atau masjid. Memuliakan leluhur. Melalui upacara nyekar, ziarah kubur, masyarakat memanjatkan doa dan memberikan penghormatan kepada leluhur sebagai perantara dengan Sang Hyang Taya. Berkomunikasi dengan alam. Ibadah dilakukan dengan cara berbicara atau menyampaikan niat kepada elemen-elemen alam, seperti air, angin, dan pohon besar, yang diyakini sebagai wujud kehadiran Tuhan. Menjaga keseimbangan hidup, menjalankan laku prihatin, seperti berpuasa atau mengurangi hawa nafsu, untuk mencapai ketenangan batin dan keselarasan dengan hukum alam. Transformasi dan relevansi modern. Kejawen kapitayan hingga kini tetap hidup dalam berbagai bentuk. Sebagian masyarakat Jawa masih mempraktikkan ajaran ini dengan adaptasi modern, menjadikannya relevan tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Dalam dunia yang semakin maju, nilai-nilai harmoni, kesederhanaan, dan penghormatan kepada alam yang diajarkan oleh kejawen kapitayan tetap menjadi pedoman yang berharga. Dengan memahami kejawen kapitayan, kita tidak hanya menyelami kearifan lokal Nusantara, tetapi juga belajar untuk hidup selaras dengan alam dan Tuhan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa spiritualitas sejati bukanlah tentang ritual yang rumit, melainkan tentang kesadaran dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam sejarah perjalanan kejawen kapitayan, interaksi dengan agama Islam menjadi salah satu bab yang menarik, penuh dinamika, bahkan kontroversi. Ketika Islam mulai masuk ke tanah Jawa melalui jalur perdagangan dan dakwah para wali songo, ajaran kapitayan perlahan menghadapi tantangan besar. Namun, alih-alih sepenuhnya ditinggalkan, banyak unsur kapitayan yang akhirnya diserap dalam praktik Islam lokal, melahirkan tradisi Islam kejawen. Kontroversi awal, sinkretisme atau penyimpangan?
Islam yang masuk ke Jawa pada abad ke-13 membawa ajaran tauhid yang mengutamakan penyembahan kepada Allah yang Esa. Di sisi lain, Kapitayan juga mengenal konsep Tuhan yang Esa, yakni Sang Hyang Taya. Namun, perbedaan terjadi pada cara penyembahan. Dalam Islam, penyembahan terfokus pada Allah tanpa perantara, sementara dalam Kapitayan, hubungan spiritual sering melibatkan medium seperti leluhur, sesaji, atau tempat-tempat keramat. Para wali songo melihat praktik Kapitayan sebagai pintu masuk dakwah mereka. Mereka tidak serta-merta menolak tradisi lokal, tetapi justru mengakomodasi elemen-elemen tertentu seperti slametan, nyekar, ziarah kubur, dan simbol-simbol lokal. Hal ini dianggap sebagai upaya menyelaraskan Islam dengan budaya Jawa, namun sebagian ulama Islam yang lebih ortodoks memandangnya sebagai penyimpangan dari ajaran murni Islam. Pertentangan dalam ritual. Kontroversi utama muncul pada ritual sesaji. Dalam Islam, praktik seperti ini dianggap sebagai bentuk syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Namun, bagi penganut Kapitayan dan bahkan sebagian masyarakat Islam Kejawen, sesaji lebih dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur, bukan sebagai ibadah kepada selain Tuhan. Nyekar juga menjadi salah satu tradisi yang menimbulkan perdebatan. Dalam Islam Ortodoks, berdoa kepada leluhur di kuburan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, yang menegaskan bahwa doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Namun, dalam tradisi Jawa, nyekar adalah momen sakral untuk menjaga hubungan spiritual dengan leluhur, yang diyakini dapat memberikan berkah atas izin Tuhan. Konflik ideologi, Islam murni versus Islam Kejon. Pada masa Kesultanan Demak, yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, terjadi dinamika antara ajaran Islam yang lebih puritan dengan tradisi kejawen Kapitayan yang sudah berakar kuat. Sunan Kalijaga, salah satu wali songo, dikenal sebagai figur yang paling toleran terhadap budaya lokal. Beliau menggunakan seni, wayang, dan tradisi Jawa lainnya sebagai media dakwah. Hal ini menyebabkan ajaran Islam yang beliau bawa diterima secara luas, tetapi juga dikritik oleh kelompok Islam yang menginginkan penerapan syariat yang lebih murni. Di sisi lain, para penganut Kapitayan yang enggan melebur ke dalam Islam sering dianggap sebagai kaum abangan atau bahkan dicap kafir oleh sebagian ulama. Hal ini menimbulkan gesekan sosial, terutama di pedesaan, di mana tradisi Kapitayan masih kental. Pengaruh modern, dualisme identitas. Hingga saat ini, dualisme antara Islam dan tradisi kejawen masih terasa di masyarakat Jawa. Sebagian besar masyarakat Jawa yang beragama Islam tetap mempraktikkan tradisi-tradisi seperti slametan, nyekar, dan sesaji, meskipun mereka juga menjalankan salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Namun, kontroversi masih muncul, terutama ketika ada kelompok-kelompok Islam konservatif yang mengkritik tradisi ini sebagai bentuk bid'ah, inovasi dalam agama, atau syirik. Di sisi lain, para pengikut kejawen Kapitayan sering merasa identitas spiritual mereka tergerus oleh modernisasi dan puritanisme agama. Refleksi dan jalan tengah. Kontroversi ini membuka ruang refleksi bagi masyarakat Jawa untuk memahami akar spiritual mereka tanpa mengorbankan keyakinan agamanya. Sebagian besar masyarakat Jawa kini mencoba mencari jalan tengah dengan memaknai tradisi Kapitayan sebagai warisan budaya, bukan sebagai bentuk ibadah. Sementara itu, para ulama yang moderat terus mendorong dialog untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam ajaran Islam tanpa melanggar prinsip tauhid. Dalam dinamika ini, kejawen Kapitayan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Jawa, sebuah pengingat bahwa spiritualitas sejati melampaui sekat-sekat agama, berakar pada nilai harmoni, penghormatan, dan cinta kepada Sang Pencipta.